Hai, Assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini kita akan sharing-sharing tentang tanaman cincau yang daunnya itu jadi makin lebar, sehat banget. Nanti kita sharing ya, gimana caranya supaya bisa sesubur itu. Tapi sebelum ke sana, kita mau cek-cek kebun dulu dan lihat ada apa aja yang menarik. Ini ada strawberry merlan. Jadi dia tuh warna bunganya pink, cantik banget. Nah, kalau mekar bersamaan seperti ini, aduh, itu cantiknya jadi makin nambah-nambah deh. Jadi ini tuh tanaman buah, tapi jadi mirip tanaman bunga ya. Cantik banget, Masya Allah. Yang mau tahu belinya di mana, nanti saya simpan linknya di description box. Ini suara saya agak bindeng ya bun, karena emang lagi flu berat. Satu keluarga kena flu, makanya harus jaga imun ya, dan jangan lupa berkebun supaya imunnya tetap terjaga, karena berkebun kan bikin happy. Nah, ini kalau matahari sudah mulai masuk ke halaman, tanaman bunga mawar saya tuh pasti udah mulai siap-siap berbunga lagi. Nih, kuncup bunganya banyak banget. Nanti kalau mataharinya udah mulai berlimpah lagi nih masuk ke halaman, itu biasanya nanti bunga mawarnya bunganya jadi super banyak banget. Nanti saya update ya. Sebelum ke cincau, kita curcol sedikit ya bun. Jadi ini tuh saya lagi masak. Ini tuh saya nyambel tapi males, jadi nyambelnya tuh pakai blender aja. Terus ini sayur, itu jadi kemarin itu masih ada sisa daun pepaya Jepang sama daun singkong yang udah direbus. Nah, ini saya sayur aja bareng sama kacang panjang dan tempe. Dan ternyata ini enak banget loh bun. Rasanya tuh mirip-mirip mirip gulai daun singkong, tapi lebih seger aja karena nggak pakai santan kan masaknya. Tuh, jadi buat yang bingung-bingung mau masak daun pepaya Jepang dimasak apa, sebenarnya dimasak apa aja juga enak. Nah, terus ini untuk protein hewaninya, saya goreng ikan gurami biar minyaknya nggak meledak-meledak, pakein tepung sedikit. Dan jadilah menu simple, kilat, tapi enak insya Allah. Ikan goreng, sayur, dan sambal. Alhamdulillah. Sekarang kita langsung lanjut aja ke pembahasan pokok kita tentang si daun cincau. Ini adalah kondisi tanaman cincau yang saya tanam di raised bed. Memang daunnya itu lebih lebar, terlihat sangat menggoda memang. Jadi puas panennya. Ini tuh sebenarnya saya treatmentnya yang pertama tempatin di area yang full sun. Semakin banyak tanaman cincau kena sinar matahari, dia akan semakin banyak berfotosintesis dan itu akan ngaruh ke pertumbuhan si tanaman itu sendiri. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan media tanam yang subur. Media tanam yang subur itu nggak ada komposisi yang mutlak harus pakai ini atau harus pakai itu. Kalau saya sih pakai tanah sama sekam, tapi sering saya tambah-tambahin bahan-bahan organik lainnya seperti mulsa, daun kering dan lain-lain, kompos, air beras, pokoknya nutrisi yang kita punya itu kita taruh aja di media tanam. Lalu si tanaman cincaunya ini saya tanam di antara tanaman bunga telang dan tanaman kacang koro. Mereka itu adalah tanaman kacang-kacangan yang berpengaruh juga untuk kesuburan tanah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tanaman kacang-kacangan itu punya keistimewaan di bagian akarnya yang dapat meningkatkan kualitas kesuburan tanah dan juga tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, jadi hal itulah yang akan kita bahas secara simple untuk vlog kali ini. Jadi, tanaman kacang-kacangan itu punya keistimewaan.
Keistimewaannya di bagian akar tanaman kacang-kacangan itu ada nodul-nodul yang bulat-bulat seperti ini. Sahabat pasti lihat deh, kalau di tanaman kacang-kacangan ada bulat-bulat seperti ini, itu adalah bakteri baik atau rhizobium. Jadi si rhizobium ini mampu menarik nitrogen dari udara untuk masuk ke dalam tanah. Jadi si rhizobium ini akan jadi pabrik nitrogen alami. Sedangkan si nitrogen itu adalah kandungan yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesuburan tanaman. Jadi secara otomatis kalau kita nanam tanaman kacang-kacangan, itu tanah akan jadi semakin subur dan mampu menyuburkan tanaman di sekitarnya. Simpelnya seperti itu ya, sahabat. Jadi gimana nih kalau kita nanam tanaman kacang-kacangan, apakah secara otomatis tanahnya jadi subur? Jawabannya adalah enggak juga ya sahabat, karena tanaman kacang-kacangan itu hanya menaikkan tingkat kesuburan tanah. Jadi si tanahnya itu tetap harus kita kasih nutrisi, tetap harus kita kasih kehidupan supaya subur. Dan jangan lupa tanaman juga butuh matahari, butuh air untuk bertumbuh gitu. Jadi ini saya sharing berdasarkan pengalaman yang saya alami aja ya. Jadi tanaman cincau saya itu yang saya tanam di luar, di raised bed, itu lebih subur daripada tanaman cincau yang saya tanam di halaman. Padahal media tanamnya sama, cuman bedanya yang di dalam halaman ini kena sinar mataharinya lebih sedikit dan nggak bersanding sama tanaman kacang-kacangan. Bisa dilihat ukurannya tuh jauh banget. Ukurannya jauh lebih besar yang di raised bed ketimbang yang di halaman. Dan yang di luar juga warna daunnya kelihatan lebih pekat dan lebih berkilau. Jadi itu tadi sharing singkat saya mengenai tanaman cincau dan tanaman kacang-kacangan. Itu semua tadi hanya berdasarkan sependek pengetahuan dan pengalaman saya ya sahabat. Jadi kalau ada yang salah mohon dibenarkan, karena ini sifatnya sharing jadi kita sama-sama belajar. Bisa dicoba untuk tanaman cincaunya di rumah, siapa tahu bisa jadi lebih subur. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Happy gardening. Wassalamualaikum.